sebagai bapak, sebagai, kan udah punya anak kan, sebagai suami, sebagai profesional, ya bekerja, public figure, make lagi, mampus aja kamu, mampui lah kau, pakai berkali-kali, gila kali, narkocoy dipakai berkali-kali, siapa yang mau bela? Nggak pernah gue sebut nama dia itu kan. Masuk penjerong, ditangkap keluar, aduh, bye. Makanya gue nggak pernah bahas itu. Si Amarzoni itu, ngapain? Sorry ya, baru sekarang gue ngomong. Tadinya gue diem aja. Nggak bersyukur. Manusia paling tidak bersyukur itu. Istri cantik, super duper terkenal, udah dari kapan tahu itu terkenal sekali dia. Punya anak lagi, dikasih anak sama Allah. Kurang apa coba? Masih aja. Circle opo? Circle itu kita yang bikin, bro. Circle itu loh kita yang milih. Circle opo? Semua waktu muda juga pakai orang-orang yang sukanya dugem. Gue bukannya munafik ya. Zaman dulu, zaman gue masih muda ya jelas pasti ada lah. Suruh coba ini, suruh coba itu ada. Meskipun juga dulu dugem banget. Tahun 90-an apalagi. Lebih gila lagi kita. Gak usah tanya, jangan tanya. Semua juga udah dicobain. Ya kecuali jarum suntik ya. Nauzubillah min dzalik. Ih. Tapi kan ada batasnya dong. Tahu dong, ini nggak sehat, nggak bagus. Sekali kena bukannya kapok, malah 2 kali 3 kali. Oh udah gue bilang, lu mah berarti berdebah kau. Nggak bisa jadi contoh. Iya, tahu batas lah. Tahu batas sayang. Tahu batas. Siapa Dokter Carmila? Ini kan ya yang mau ya nggak tahu lah. Kalau mau kenapa kesirep kali. Kalau gue mau ogah. Ini nangis kan? Nih, ini yang terbaru nih. Aduh, jangan dimanja kali lah. Ngapain manjain orang? Mereka mentang-mentang mereka main apa gitu kan, polisi dan hukum-hukumnya gitu. Makanya aku benar-benar kayak difitnah banget gitu. Maksudnya kan salah apa sih? Maksudnya salah apa sih? Maksudnya kayak jahat banget gitu. Hah? Salah aku apa? Orang pakai narkocoy nanya salah aku apa? Ya Allah. Lu tuh pakau narkoco masih tanya salahmu apa? Bel gedes. Kayak gini juga dilus-elus. Kalau gue amit-amit lu tahu nggak? Gue tuh pernah punya dulu tuh mantan suami ya, bel gedes, lu tahu nggak? Tukang mabora nih kayak begini nih. Kerjaannya nyari begitu ya. Suka banget tuh yang rumput-rumput itu kayak kambing. Lu tahu sebelum gue ceraiin tuh sebulan atau 2 bulan kemudian dia tuh nggak pulang, jadi sampai jam 10 pagi karena masih begini nih. Si mantan gue itu tuh yang pemain bola zaman dulu tuh, itu begitu pulang gue udah nungguin dia tuh nggak pakai apa, pakai air kolam ikan koi gue. Gue ambil itu air, gue siram mukanya dia, jebret. Gak ada orang
manusia kalau kerjaannya suka masukin itu narkocoy ke otak itu udah nggak kayak manusia lagi, jangan salah. Saraf-sarafnya udah pada putus. Manusia yang paling tidak bertanggung jawab, bisa seenaknya, bisa ngapain aja dengan alasan gua kan nggak sadar. Tolol, kalau lu nggak bisa kontrol diri lu jangan pakai tuh barang, bodoh. Alasannya, aku kan lagi nggak sadar, makanya sadar. Gue siram air mukanya, gue injek-injek, baru gue ceraiin. Jijik banget. Gue ceraiin langsung, gue nikah cuma 10 bulan. Kerjaannya ngabisin duit, mabora, narkocoy, jijik banget. Beneran asli, gue bilang apa ini menikah kayak begini. Nggak ada sampai setahun, gue datang ke rumah nyokap. Waktu itu gue udah kejadian ini ya, gue siram mukanya, terus gue keluarin barang-barangnya, baju-bajunya. Tapi dia kan nggak mau tuh diceraiin. Oh nggak ada, gue bilang nggak ada. Gue jijik ngeliat muka lu pakai narkocoy, gue bilang. Terus gue ke rumah mama kan, mama papaku kan udah cermek ya. Jadi gue ke rumahnya adik gue, ketemu mama. Kata mama, kamu nggak pikirin dulu, ini masih baru berapa bulan, nggak apa-apa mah. Nikah singkat nggak apa-apa daripada habisin waktu. Karena orang kalau udah pakai, orang yang selalu membius diri sendiri, itu kan bius ya guys. Otaknya itu sarafnya pada putus semua. Pada putus semua. Kamu tahu nggak kenapa narkoba itu sangat-sangat dilarang, ya, sangat-sangat dilarang, dan bisa hukumannya metong di negara kita buat yang ngejualin itu, hukumannya metong ya. Itu karena merusak sekali. Jadi begitu udah pakai kan adiktif, otak kita ini nggak bisa berfungsi dengan baik, nggak tahu mana otak yang depan prefrontal cortex PFC itu. PVC, gue jadi emosi jadi prefrontal cortex ya, PFC itu untuk menentukan yang baik dan yang buruk. Lu kasih narkocoy masuk otak lu nggak tahu itu baik atau enggak. Dari yang contoh ya, tunggu ya, jangan terlalu ekstrim. Misal nih, lu sebenarnya gak mau jual diri lu gitu ya, tapi karena lu pakai narkocoy, di otak lu nih gimana caranya gue punya duit cepet nih, ya kan, untuk ngerasain barang itu lagi. Akhirnya lu bisa lu jadi jual diri, sanggup lu lakukan itu. Nyolong, nyuri, ngembat duit dari kantor, bisa loh. Orang yang udah pakai narkocoy udah nggak ada lagi boro-boro ini otak udah rusak, langsung bisa nyongkel kamarnya mamahnya, ngambil perhiasan mamahnya, ya, orang-orang narkocoy itu bisa. Yang penting gue dapet duit buat narkocoy, semuanya dijualin cuy. Sampai, tahu nggak lo, sampai ban mobil diambilin. Ibu lagi sholat, pentung tang, duit katanya, duit cuma buat menuhin rasa, biar dibanjirin lagi sama dopamin dari narkocoy. Bodohnya, nauzubillah min dzalik. Gak sadar juga. Bukan gue sok suci. Zaman gue muda juga memang itu beredar di mana-mana. Disuruh cobain. Pernah. Bukan enggak, bukan munafik ya guys. Sekarang yang udah pada berpakaian yang agamais juga, zaman gue dugem juga, udelnya pada kelihatan semua. Udah pada begitu, bohong kalau gue bilang enggak. Memang iya, tapi kan itu lu nyoba, lu tahu, lu kapok, nggak mau, selesai gitu loh guys. Ini pakai rambut sambung, tapi samponya bagus.
Ya, samponya gue bagus. Nah ini kok nangis. Udah rusak, udah hancur semuanya. Ya lu yang bikin hancur. Hidupku pengen dihancurin ya. Elunya sendiri ngancurin hidup lu sendiri. Ya ampun. Kok Ali sendiri nyalain orang lagi? Ini orang nyalain orang melulu, nggak nyadar-nyadar diri. Kenapa sih? Hah? Gue sih paling jijik sih sama yang narkocoy. Dikabarkan menurun drastis saat mendekam di Lapas Cipinang, Jakarta Timur. Sang kekasih, Dr. Camelia menyebut Amar mengalami tekanan Main. psikologis hebat lantaran beredar kabar Amar harus dikembalikan ke Lapas Nusa Kambangan. Yang nyatanya, hal itu memicu stres yang cukup berat bagi Amar karena merasa masa depannya telah dihancurkan. Cuma ada beban psikologis karena isu itu kan. Kata mau dipindah ke Eka. Ya iya dong, karena dia ngerasa kan dia bukan yang seperti yang dituduhkan beritanya. Jadi menurut dia nggak pantas kalau dibalikin ke MK gitu. Jadi pihak pengacara berupaya untuk bersosialisasi ke Pak Dirjen. Ya iyalah, pastilah dia kan diwawancara kan kemarin pas persidangan dia bilang apa, jangan dihancurkan lah masa depanku perangan gitu kan, bukan profesional. Dia kan minta plastik klip ya, ada beritanya kan? Ya kan? Ini pun ya kok mau ngasih dokter, ngapain? Dia harus dibalikin lagi ke MK gitu. Berada di balik jeruji besi, Amar juga merasakan kerinduan yang sangat dalam pada anak-anaknya. Dan ternyata itu memicu kondisinya yang semakin... Lagian ranahnya kamu di mana sih bahas-bahas kasusnya orang? Bodoh! Hah? Ganteng, cakep. Kita itu lagi membahas semua yang viral, sudah jadi pemberitaan ya. Oke, let's go. Nih. makin drop. Meski begitu, perhatian Amar pada sang kekasih Dr. Camelia begitu mendalam. Saat Dr. Camelia berulang tahun, Amar mengutus dua adiknya, Aditya dan Panji, untuk memberikan kue dan bunga ucapan ulang tahun. Belum dan tidak, bukan ranah aku, sekali lagi bukan ranah aku, karena aku belum siapa-siapanya Bang Amar, jadi bukan ranah. Ya, masa depannya dia sendiri dia yang ngancurin. Kemarin kadonya cuma kasih. Kok bahas-bahas kasus orang? Bener-bener on sekali. Cuma diberi kesehatan, banyak rezekinya, terus masalah yang lagi dihadapi Bang Amar cepat selesai. Dia lagi cari makan. Kau Rinawati cari makan apa? Ini saya punya sosial media selalu membahas berita viral. Kau pikir kau siapa? Naik kau. Naik kau. Rinawati. Naik kau. Quality time with my beloved children. Cari makan. Kau pikir apa? Aku makan kau aja mau. Ku makan kau. Sekerudung-kerudungmu itu ku makan. Mau. Naik kau Rina. Naik. Quality time with my beloved children katanya. Kok nggak ada kau? Kemana kau? Naik dong, ah. Giliran suruh naik aja nggak mau dia. Komen aja, bisa kau komen ya. Ini pembela-pembelanya orang pakai narkoco ini rupanya. Hilang dia langsung, di bloknya gue. Aduh.
Tidak ada ampun buat orang yang pakai narkocoy, ya. Gak ada ampun buat orang pakai narkocoy. Iya, gue diblok sama dia, sialan. Lanjut nih. Dibilang gue cari makan, enak aja kau. Di sini orang menyiarkan berita viral kok cari makan. Mami lipstiknya apa? Takut dia. Guys, perusak generasi muda iya. Kalau di Malaysia udah kena itu guys. Untung masih di Konoha loh. Masih untung di Konoha loh saya. Bagus lipstiknya ya. Ini nomornya 07, oke. 07 Illusion sayang ya. Oke, say. Kita masukin aja 07 Illusion. Yang mau ambil 07 Illusion dari Temporia Eternal, let's go. Ini say, nih. 07 Illusion dari Temporia yang ku pakai ini. Temporia 07 Illusion, ambil langsung 2 menit. 2 menit ya sayang. Nih 07 Illusion Temporia 07 Illusion. Langsung hajar, buruan. Langsung hajar, 2 menit aja. Abis itu aku mau spill buat obat ketiak, buat deodoran spray ketiak yang vanilla, deodoran spray ya abis ini ya. Jadi jangan salah ya, kenapa gue nggak pernah mau bahas mengenai Amarzoni? Karena kasusnya narkocoy. Buat gue orang yang pakai narkocoy itu orang yang paling egois. Kenapa gue bilang egois? Karena lu udah dikasih kehidupan yang bagus, yang bener, lu malah rusak pemberian Allah yaitu saraf otak. Dirusak. Sehingga apa? Sebagai suami nggak bisa bertanggung jawab dengan baik. Sebagai bapak nggak bisa bertanggung jawab dengan baik. Uang dihabis-habisin hanya untuk dibakar, untuk dimakan, untuk dikonsumsi, merusak otak. Di mana bagusnya coba? Orang yang narkocoy itu menurut gua hanya seperti sampah. Sampah masyarakat. Itu orang narkocoy. Memuakkan, memalukan. Orang pada olahraga, punya prestasi, dia pakai begituan. Ngabisin uang, bikin otaknya nggak bisa mikir mana baik dan mana buruk. Tidak bisa dijadikan pegangan hidup untuk istri, untuk bapak, untuk anak sebagai bapak. Ya, menghancurkan masa depan rumah tangga, masa depan anak. Egois, orang yang paling parah. Benci gua sama yang pakai narkocoy itu. Bodoh sekali. Ngabisin uang, ngerusak badan sendiri, bodoh kau. Aku 7, 6, 5, 07 sayang. 07 Illusion ambil cepet.